ke dapur itu bilang, "Seram seram, mami itu seram, mami itu seram." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng lagi Maya Marisa. Kali ini gue dapet cerita dari narasumber gue yang namanya sama kayak gue, yaitu Maya. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi Kak Maya ini tinggal di sebuah perumahan. Perumahannya itu juga nggak kayak yang perumahan tua-tua banget, guys. Tapi perumahan yang agak elit lah, gitu. Bisa dibilang tuh agak elit. Dan perumahannya itu cukup besar karena ada sekitar 65 rumah yang ada di perumahan tersebut. Dan di sini gue nggak spill nama perumahannya, tapi perumahan ini ada di daerah Depok, tepatnya di daerah Sawangan-Sawangan lah sana. Jadi si Kak Maya ini punya tetangga. Dia tuh perumahannya tuh hadap-hadapan gitu. Nah, tetangganya dari si Kak Maya ini tuh orang Chinese. Nah, di mana rumahnya itu tuh kayak rumahnya gede gitu, terus di tingkat. Tapi tingkatnya itu tuh nggak yang tingkat full satu rumah, melainkan cuman tingkat dibikin kamar aja, guys. Si Kamaya ini kan pakai kacamata nih, sama banget kayak gue gitu kan. Jadi dia tuh gak bisa ngelihat objek yang terlalu jauh. Kayaknya kata dia kalau ngelihat objek yang terlalu jauh tuh menurut dia tuh burem gitu. Nah, si Kamaya ini ceritanya tuh dia kayak lagi duduk di teras rumahnya. Itu keadaannya waktu hujan deras. Nah, sekarang kan kita juga Jakarta nih, terutama Depok juga lagi banyak banget diguyur hujan deras ya guys, di mana-mana. Pohon tumbang segala macem. Nah, di perumahan itu, di perumahan tempat Kamaya tinggal itu, pada saat itu lagi sedang hujan deras, di mana menunjukkan pukul 6 sore, jam 6 sore. Jadi kayak sanekala lah gitu. Kamaya ini ngelihat ada sosok perempuan berambut panjang yang emang tiba-tiba melintas di depan dia, terus masuk ke rumah kosong. Jadi rumahnya Kamaya ini di hook, guys. Rumahnya tuh di hook, depannya rumah tetangganya itu yang orang Chinese itu, nah sebelahnya juga rumah tetangganya juga gitu. Tapi ada satu rumah yang kosong, emang udah lama. Jadi semenjak Kamaya tinggal di situ pun emang keadaan rumahnya itu tidak berpenghuni, alias emang rumah udah disita sama bank. Jadi emang udah dijual gitu. Sosok ceweknya itu masuk ke dalam rumah itu, guys. Tapi Kamaya tuh nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa kayak gimana-gimana gitu. Padahal pada saat ceweknya itu mau masuk ke rumah itu, kata Kamaya sih, ceweknya itu nengok nih guys ke Kamaya. Nengok, tapi Kamaya karena nggak pakai kacamata, jadi dia nggak tahu itu perempuan itu senyum atau enggak. Cuman emang menoleh ke arah Kamaya yang lagi duduk, meratapi hujan. Dia tuh menoleh, terus dia tuh ngeliatin, abis itu dia masuk ke dalam rumahnya. Dan itu kan jelas banget ya guys, itu namanya Mbak Kun, ya kan? Jadi mungkin dia tuh bersarang di rumah itu, atau memang dia mempunyai keluarga di rumah itu kan. Dan nih katanya, nah si Kamaya ini nggak gubris sama sekali nih, nggak gubris tentang apa yang dia lihat. Besoknya lagi hujan lagi nih sore. Si Kamaya ini kan orangnya demen banget nih katanya kalau misal hujan tuh duduk di teras ngopi atau makan Indomie gitu sama anaknya gitu. Dia sekedar ngopi, ngeteh ataupun dia makan Indomie pada saat hujan tuh dia demen banget di teras. Di depan rumah dia tuh tetangganya dia yang Chinese itu kan, tadi yang gue ceritain itu kan atasnya ada tingkatnya nih guys. Nah di tingkatnya itu kan itu cuman kamar doang. Entah mungkin itu memang sengaja dibuat untuk kamar tamu atau gimana, tapi itu just kamar doang. Nah, Kamaya nih sering kali ngelihat kamar itu kan, cuman kayak kosong aja gitu dari bawah. Tapi pada saat itu, Kamaya tuh kayak ngelihatnya tuh aneh. Jadi kamar itu kok tiba-tiba mendadak ada hordengnya gitu. Nah, pas hujan deras gitu, si Kamaya ngomong nih ke anaknya. Panggil anaknya, minta tolong diambilin kacamata pada saat itu.
diambilin lah sama anaknya ini kacamatanya si Kamaya. Tapi posisi Kamaya itu tetap melihat ke arah rumah tetangganya yang Chinese itu, tetap ngelihat ke arah kamarnya. Nah, pas pas Kamaya pakai kacamata, guys. Dan di situ Kamaya benar-benar yang merinding sejadi-jadinya. Kayak gue juga merinding sih. Jadi dia lihat itu tuh bukannya jendela ataupun bukannya hordeng, melainkan sosok perempuan yang emang sering Kamaya lihat. Jadi sosok itu tuh tatap-tatapan sama Kamaya, tapi posisinya karena Kamaya sudah pakai kacamata, dia tuh ngeliat banget sosok perempuan itu ngeliatin Kamaya dengan senyum yang semeringah sama mata yang emang bulat banget kata dia gitu. Jadi sebelum Kamaya nyadar ini Kamaya pakai kacamata, emang sebelumnya dia tuh udah ngeliatin Kamaya dari atas. Pas Kamaya pakai kacamata dia tuh baru nyadar kalau dia tuh emang diliatin si sosok perempuan itu. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu setelah kelihatan kayak senyum, semata sambil melotot, mereka langsung kayak buang muka terus jalan. Dan itu pun kejadiannya mau maghrib. Dan gimana Kamaya nggak shock sih. Tapi is okay, Kamaya ini orangnya enjoy aja gitu loh. Dengan dia sering melihat kayak gitu, dia sih santai-santai aja. Ada suatu ketika, ada sekitar beberapa minggu, tetangga yang Chinese ini WA Kamaya. Dia bilang, Mbak, lu dari mana? Lu pulang kerja apa belum? Aku pengen ke rumah lu nih, gue mau ada sesuatu yang pengen gue bicarain. Si Kamaya bilang, ayo udah main aja di sini, gue baru pulang, baru saya makan. Nah, datanglah nih tetangganya sama yang depan rumahnya itu yang si Chinese itu kan, datanglah. Terus dia tuh cerita sama Kamaya. Emang sebelumnya dia tuh pernah cerita, pernah sering ngeliat, bukan ngeliat sih, dia lebih ke perasa. Dia lebih ke intens kerasa kalau wujud itu dia jarang lihat, tapi dia selalu merasakan adanya rasa gitu. Nah, si Cici ini cerita ke Kamaya kalau akhir-akhir ini anaknya dia yang nomor 2 itu sering banget ketakutan kalau keluar kamar. Apalagi sering banget nunjuk ke dapur itu bilang, seram, seram, mami itu seram. Gitu. Dan selalu dibantah sama si Cici ini. Jadi kayak Cici ini tuh merasa tuh kayak, iya dia memang ada, tapi gue gak pengen dia tuh dianggap ada gitu. Karena kalau dia dianggap ada pun dia akan mena-mena gitu. Si Cici ini selalu nenangin anaknya kayak, udah gak usah diliatin. Sampai pada akhirnya tuh beberapa minggu itu anaknya si Cici itu terus menangis guys. Jadi kasihan banget gitu dia anak kecil itu ngelihat sosok si perempuan ini. Sampai akhirnya si Cici ini dia tuh ngomong ke dapur dia sampai dia bilang ini, kalau lu tinggal di sini, lu gak usah ganggu keluarga gue. Kalau lu tinggal tinggal aja, gak usah ganggu anak gue, gak usah menampakkan apapun wujud lu. Ya udah kita sama-sama tinggal di sini. Gitu. Tapi seketika pada saat itu katanya si Cici lampunya tuh langsung yang darinya terang terus tiba-tiba redup-redup terus mati mendadak terus dia langsung kayak kabur gitu. Nah setelah itu katanya Cici dia cerita lagi nih sama si Kamaya. Jadi pada saat dia lagi bikin orderan dia kan kayak jualan juga kan kayak dia tuh sering banget bikin kue gitu. Nah pada saat dia lagi bikin kue katanya dia tuh ngerasa ada yang ngeliatin dia tuh di tangga. Tapi itu dia nggak tahu siapa ya, tapi dia rasa ada yang ngeliatin dia tuh dari tangga. Nah, dari tangga itu katanya dia merasa ada yang kayak lewat di samping dia karena dia ngerasa ada angin yang menerpa samping mukanya dia gitu. Dia bilang kayak ada rasa orang lewat gitu, ada angin. Nah, seketika tiba-tiba dia bilang katanya hawa dapurnya itu jadi lebih dingin banget, guys. Jadi kayak dapurnya tuh kayak pakai 2 AC gitu. Bener-bener yang dingin banget gitu kata dia bilang. Seketika tiba-tiba aja berubah jadi dingin. Terus dia tuh sambil bilang kalau ada yang manggil nama dia 3 kali di dapur itu. Ada dia lagi bikin kue guys. Namanya gue samarin ya. Gue panggil aja namanya Cici aja lah ya. Cici sama. Terus dia lagi berhenti tuh. Terus panggil Cici 2 kali. Pas yang ketiga lagi Cici
Itu pas yang ketiga itu bener-bener ya, dia tuh yang langsung pergi ninggalin dapur, dia udah nggak peduli sama orderan kuenya dia pun udah nggak peduli sama yang namanya kuenya dia lagi dibakar atau gimana, mau angus, mau gosong, bodo amat dia bilang gitu. Karena sebegitu takutnya lah dia. Akhirnya pas suaminya pulang, barulah dia berani lagi ke dapur. Dan kata Kamaya, emang udah tahu nih, karena pernah pengalamannya Kamaya itu rumahnya tuh benar-benar diteror sama si sosok perempuan itu guys. Yang dimana kalau Kamaya lagi tidur nih, tiba-tiba sosok itu tuh ada di depan jendela kamarnya dia, berdiri aja gitu. Sampai Kamaya tuh kayak, ih itu siapa sih gitu. Dan akhirnya Kamaya ini cari orang pinter lah yang ngerti itu. Ternyata memang benar guys. Sebelum rumah itu berdiri, sebelum perumahan itu ada, dulunya tanah itu tuh rawa, terus ada orang perempuan yang emang katanya tuh dia tuh lagi hamil muda, tapi dia ada problem sama keluarganya si suaminya. Dia tuh lari ke rawa itu yang sekarang jadi perumahan, terus tuh kayak menghilang dan nggak pernah kembali itu. Jadi nggak tahu dia itu meninggal tenggelam di rawa rawa itu atau memang bundir di rawa itu. Jadi memang benar-benar udah aja hilang itu. Tapi ada yang melihat dia emang masuk ke rawa-rawa itu. Jadi memang sebelum jadi perumahan itu rawanya tuh luas banget guys katanya tuh. Kalau dibilang sawah ya, itu bisa ada 4 sampai 5 petak lah sebegitu luasnya rawanya gitu. Dan katanya sih banyak ular-ular besarnya gitu. Dan sampai akhirnya jadilah perumahan itu mungkin sosok perempuan ini yang memang mengganggu daripada penghuni komplek perumahan tersebut. Ih. Dan akhirnya singkat cerita ya guys, si Cici ini carilah nih orang pinter juga nih yang ngerti gitu akan apa sih sosok yang ada di rumah dia tuh maunya apa gitu. Akhirnya dicari ketemu nih si orang pintar ini dan katanya memang ternyata itu adalah sosok yang memang waktu itu zaman dulunya pernah hilang di rawa perumahan itu. Terus memang dia tuh tinggalnya tuh di mana-mana guys. Jadi bukan di rumah si Cici aja, atau bahkan bukan di rumah si Kamai aja, atau bukan di rumah yang kosong itu, tapi melainkan itu memang teritorialnya daerah dia. Jadi suka-suka dia mau kemana itu suka-suka dia dan sampai akhirnya katanya si paranormalnya Cici ini, si sosok ini tuh bener-bener yang udah sekarang tuh udah gendong bayi. Berarti kan sejatinya dia sudah melahirkan ya guys ya. Karena kan waktu terakhir perumahan itu belum dibangun, dia nggak ada dan hilang di perumahan itu, di rawa-rawa itu kan dia lagi hamil muda. Dan kata paranormal si Cici ini katanya sosok perempuan ini sudah memiliki anak dan dia tuh selalu kemana-mana berdua sama anaknya. Gue kayak merinding-merinding gimana gitu ya guys ya kalau misalnya cerita-cerita kayak gini tuh kayak apa ya, gue juga sendiri sering ngerasain hal-hal kayak gitu sih guys. Jadi buat gue tuh kayak kita memang beda dunia tapi kadang kalau kita melihat keberadaannya dia tuh emang bener-bener serem aja gitu loh guys. Tapi akhirnya alhamdulillahnya anaknya si Cici ini nggak pernah rewel lagi dan nggak pernah nangis lagi. Dan tapi memang si sosok perempuan ini tidak bisa diusir karena memang dia merasa itu daerahnya dia. Dan ya udah akhirnya cuman dibilang ya kalau memang lu nggak mau diusir minimal lu nggak usah mengganggu warga perumahan sekitar. Jadi kayak lu tinggal di situ ya udah, tinggal di situ aja nggak usah rusuh nggak usah rese itu sih katanya. Dan kayaknya kata Kamaya ceritanya cukup sampai di sini dulu. Dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor boleh banget DM ke Instagram gue Maya Marisa itu aja udah, atau boleh banget langsung kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang nanti mungkin gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.